Tuhan sudah tahu kok. Cinta itu kalau terpaksa tidak akan lama cinta itu. Tapi kalau cinta itu karena kita datang dari hati itu akan lama. Contoh lah, nggak usah jauh-jauh. Kita kan sering naik kapal terbangnya. Tiba-tiba ada turbulence di atas. Wah, lihat sampai ateis saja berdoa. Lihat itu. Coba deh perhatikan. Ini ngomong ateis berdoa gimana? Ya, jadi Tuhan, tolong. Jadi lupa dia. Bukan ateis lagi Iya, dong. lupa dia bahwa dia tidak percaya Tuhan. Tuhan tolong saya. Lupa dia bahwa dia tidak percaya Tuhan. Karena apa? Saking takutnya. Levelnya tuh sama di 10 hukum. Tapi kita anggap menyebut nama Tuhan Yesus itu nggak masalah kok. Tapi bicara soal perzinahan, oh itu serius banget. Sanksi sosialnya lebih tinggi, ya, dampak sosialnya lebih tinggi. Jadi kenapa bisa begitu? Ya, ketika istri tanya di bawah bengkel, gimana katanya? Enak. Padahal kita punya enak sama banget. Ya kan? Gak salah, kita udah enak. Tapi kita punya enak sama enak banget. Nah itu bagaimana? Shalom Sobat Akronom, kembali lagi bergabung di program Sisi Lain, di mana kita akan membahas Alkitab dari sudut pandang yang baru sehingga akan memperkaya pengetahuan kita akan firman Tuhan. Pada hari ini kita sudah ditemani oleh rekan-rekan yang ada di studio, ada Mbak Dr. Gerald, ada Pendeta Gute, ada Pendeta Richard. Shalom. Shalom. Oke, langsung saja kita akan masuk, namun sebelumnya kita akan buka dengan doa oleh Pendeta Gute. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan pada saat ini untuk kami boleh berdiskusi dari firman. Biarlah Tuhan akan memberikan kami kuasa dengan Roh Kudus sehingga kami boleh berdiskusi dan menambah iman percaya kami kepada Tuhan dan bahkan ini menjadi berkat buat sahabat-sahabat kami menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Bapa untuk bersama dengan kami pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Baik, teman-teman, ini bersama dengan saya ini ada sahabat-sahabat, ada Bro Batara, Pastor Richard, dan juga Bro Gerald. Kita akan diskusi tentang dosa. Menarik ya. Dosa ini walaupun masalahnya akibatnya ini sangat tidak enak, tapi dalam praktiknya tuh enak banget. Sehingga kalau orang jangan berdosa itu nggak gampang, karena enak loh. Justru yang nggak dosa itu yang susah. Nah pertanyaannya begini masalahnya, seringkali orang ini, banyak orang lah ya, orang kebanyakan itu pada akhirnya nggak mau melakukan dosa, bukan karena kesadaran akibat dosa yang dia rasakan secara spiritual, tapi yang dia khawatirkan adalah akibat dosa secara jasmani. Maksudnya begini, banyak nih orang yang takut berdosa karena tahu kalau berdosa nanti mati, kemudian akan masuk neraka, dibakar. Ini yang mengerikan. Nah pertanyaannya nih kita mau diskusikan, apakah memang banyak pikiran yang seperti ini? Atau sama nggak pikiran ini dengan Bro Batara? Baik, saya melihat, saya besar di keluarga Kristen, saya lahir dan besar di keluarga Kristen, dan saya punya paradigma tentang dosa itu adalah sesuatu yang bisa jumlahnya bertambah, dan untuk bisa selamat, perbuatan baik saya harus lebih banyak dibanding dosa saya. Saya besar dengan pemikiran seperti itu. Jadi kalau contoh ya, orang tua saya ajarkan, kalau di dalam kitab catatan kehidupan kita, perbuatan baik dicatat dengan tinta hitam atau tinta biru, sementara tinta merah. Kalau lebih banyak tinta hitam atau biru, itu pasti selamat. Setuju, Gerald? Gimana? Setuju ya, jadi kalau makin banyak perbuatan baik, sudah pasti ini akhirnya akan baik, happy ending. Tapi kalau banyakkan merahnya, ini akhirnya binasa. Setuju? Gimana, Pastor Richard? Harusnya nggak setuju nih. Kalau saya sih melihatnya, kalau kita melakukan dosa hanya karena takut masuk neraka, takut dibakar, nggak lama itu. Maksudnya gimana tuh? Contoh seperti inilah,
seperti kalau Gerald mencintai, menuruti orang tuanya karena takut dihukum. Nggak lama itu. Kalau dia menuruti orang tua karena dia sayang sama orang tuanya, pasti lama. Karena kenapa? Karena Tuhan sudah tahu kok, cinta itu kalau terpaksa tidak akan lama cinta itu. Tapi kalau cinta itu karena kita datang dari hati, itu akan lama. Contoh lah, nggak usah jauh-jauh. Kita kan sering naik kapal terbang ya. Tiba-tiba ada turbulence di atas. Wah, lihat sampai ateis saja berdoa. Lihat itu. Coba deh perhatikan. Dia ngomong ateis berdoa gimana? Ya, jadi Tuhan, tolong. Jadi lupa dia. Bukan ateis lagi Iya, dong. lupa dia bahwa dia tidak percaya Tuhan. Tuhan tolong saya. Lupa dia bahwa dia tidak percaya Tuhan. Karena apa? Saking takutnya. Saya berjanji, kalau sampai selamat di Soekarno-Hatta, saya akan menuruti engkau. Saya akan bekerja untukmu. Saya akan melakukan apa saja untukmu. Tapi coba pas mendarat berhasil di Soekarno-Hatta. Lupa semua pas sudah keluar dari pesawat. Ya kan? Nah, kalau memang cinta itu hanya dasarkan ketakutan, nggak lama itu. Kita tidak mau berdosa hanya karena masuk neraka. Ya lihatlah sampai kapan. Paling cuma setengah jam atau setengah hari, udah itu kita lupa lagi. Ya, jadi gini Mas Richard. Thank you. Pertanyaannya adalah sepakat nggak dengan berobatar Konsep dosa itu ya. konsep dosa? Bahwa semakin banyak yang baik, semakin kesempatan selamat itu lebih besar. Kalau perbuatan baik jauh lebih banyak dibanding perbuatan dosa, perbuatan jahat, apakah itu akan memberikan keselamatan? Karena saya besar dengan pemikiran seperti itu. Ya, karena gini buat saya, statement dari Berobatara ini ada bahayanya. Artinya bahayanya begini, dengan adanya hitam merah tadi, itu seakan-akan memberi ruang, it's okay loh, bikin dosa, tapi jangan banyak. Iya kan? Boleh bikin dosa jangan banyak, yang penting lebih banyak yang baiknya. Jadi kalau nyuri 10.000, nanti kalau kasih persembahan 20.000. Iya dong, kan lebih banyak persembahannya. Atau nyuri sekali, kasih persembahan 10 kali. Iya. Iya. Surga. Jaminan. Kalau saya lebih ke itunya, Pak Pendeta, lebih motif kita menuruti Tuhan itu atau berbuat baik itu. Saya lebih senang untuk memprioritaskan apakah saya melakukan itu karena saya mencintai Tuhan atau enggak. Apakah saya melakukan itu karena saya mencintai orang tua saya atau enggak. Karena saya tahu saya akan kembali lagi kok. Yang semo-semo aja kok nanti saya lakukan yang merah-merah terus. Nah, itu Jadi maksudnya begini, dengan belum menjawab nih yang soal hitung-hitungan dosa ini nih. Belum menjawab, tapi menjawab hanya sebagian doang. Bagaimana dengan konsep dosa yang dihitung ini? Kayak kuis lah ya kan? Berapa pertanyaan yang kita bisa jawab ya kan? Berapa yang tidak bisa kita jawab. Nah, apakah kita melihat dosa seperti itu? Saya tidak akan melihat itu. Saya tidak akan menjawab itu ya. Saya akan selalu memprioritaskan motif daripada penurutan itu. Bukan karena menuruti, karena kebanyakan kita menuruti langsung benar. Atau karena kita nggak banyak melawan langsung salah. Enggak. Saya lebih ke motif. Nah, masalah soal motif ini juga abstrak ya, bicara motif. Motif itu standarnya siapa? Kalau motifnya itu dari dirinya, bahaya juga sebenarnya. Karena motifnya bisa aja tadi, saya nggak berdosa supaya jangan dibakar di neraka. Itu motif. Nah, motif dalam versi yang mana nih? Karena begini ya, kalau kita lihat definisi dosa, dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 kan, ini salah satu definisi dosa. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi berbicara soal dosa, ini kan berbicara soal dalam konteks ini penurutan. Jadi motif kita tidak berdosa adalah karena saya menurut apa yang Allah perintahkan kepada saya. Setuju nggak? Kalau saya lebih setuju, Pak Pendeta, saya tidak berbuat dosa karena saya mencintai Tuhan. Tidak melakukan dosa Karena saya mencintai Tuhan. Iya, itulah motif saya. Saya lebih condong ke situ. Dia motif tidak berdosa apa? Karena mencintai Tuhan. Sama ya berarti ya. Nah, tapi tadi masalah ini kan, motif tidak melakukan dosa karena takut masuk neraka, api neraka itu salah tadi berarti ya, Iya. Pendeta. Nah, kalau kebalikannya deh,
saya tidak melakukan dosa karena ingin masuk surga, tapi bukan itu karena menurut mencintai saya. Tuhan. Itu apakah salah juga atau enggak? Motif utama itu ingin masuk kerajaan surga, bukan kepada Sang Pencipta Tuhan itu. Sepertinya mustahil, kawan, Kira gimana itu? melakukan itu. Saya melakukan apa yang orang tua saya katakan supaya saya bisa makan. Saya kadang gitu sih. Kadang kan, Dulu pas kecil. tapi nggak selalu. Iya. Tapi pas itu nanti kita sudah bisa berdiri sendiri, apa kita akan menjamin kita akan menurut orang tua kita? Karena sudah bisa jadi sendiri. Karena sudah bisa mencari sendiri. Kalau itu motifnya. Kalau itu motifnya, makanya saya lebih prioritaskan motif saya itu menurut Tuhan kalau saya mencintai Dia. Keselamatan itu kan Tuhan sudah kasih keselamatan, sudah mati untuk kita. Kita mau menerima atau tidak kan itu masih terserah kita. Nah, itulah kira-kira. Jangan karena kita berbuat kita mau selamat. Kita sudah selamat kok. Enggak, tapi apa yang salah kalau misalnya orang mau selamat karena surga? Betul itu masuk pertanyaan. Jalan yang paling ujungnya itu kan surga. Betul. Tapi tidak akan mungkin kalau kita tidak mencintai Tuhan, Pak Pendeta. Gimana itu? Tidak akan mungkin. Bagaimana wujud kita mencintai Tuhan? Bagaimana apakah ada matriksnya dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita untuk bisa sampai ke surga? Ya kan? Banyak orang, Alkitab bilang, banyak orang di akhir zaman, banyak orang yang mengaku mengusir setan demi nama Tuhan, tapi dibilang aku tidak kenal kamu, padahal mereka semua melakukan hal yang baik. Nah, itu bagaimana? Tapi dibilang ini orang-orang yang mengusir setan melakukan hal yang baik, tapi dibilang janganlah kamu membuat kejahatan. Nah, terus apa kejahatan mereka? Iya, ini menarik. Ya, jadi memang kalau kita bicara soal dosa itu kompleks sebenarnya. Ini tidak bicara soal lakukan yang salah, tetapi what's behind dari perilaku yang salah itu sebenarnya menjadi dasar. Siapa yang salah kalau begitu? Apakah mereka yang melakukan kebenaran atau tidak berdosa supaya masuk surga, atau mereka yang melakukan kebenaran atau tidak melakukan dosa supaya tidak mengalami penderitaan akibat api neraka tadi, hukumannya. Kalau menurut saya sih itu bukan masalah salah tidak salah. Apakah kita akan selalu melakukan itu menuruti Tuhan kalau hanya berdasarkan itu motif kita, bukan berdasarkan cinta. Kita turuti 10 hukum berdasarkan karena kita supaya masuk surga tanpa mencintai Tuhan. Bisa nggak? Nah, itu loh. Mau nggak kita? Tapi kalau dihukum aja tanpa mengasihi Tuhan bisa-bisa aja. Belum tentu, Pak. Belum tentu ya. Belum tentulah. Mengasihi Tuhan kan sama dengan mengasihi manusia. Mengasihi Tuhan kan kita bisa terpancar dari kehidupan kita. Oke, sekarang gini. Kita lihat bagaimana dengan pertanyaan saya di awal yang mengenai konsep hitung-hitungan dosa ini. Ketika Yesus mengampuni dosa kita, ketika kita berdoa kepada Yesus, kepada Tuhan, untuk mengampuni dosa kita. Kalau kita punya 10 dosa, perbuatan baik kita ada 100. Per hari ini, per tanggal 13 Juli 2024, jam 5:30 lewat. Per hari ini, dosa saya ada 10. Ketika saya diampuni kepada Yesus, apakah yang diampuni hanya 1 jadi sisa 9 atau semuanya? Itu pertanyaan saya. Ketika saya datang kepada Yesus, saya berdoa, apakah yang diampuni kan dosa saya ada 10? Kalau saya berdoa untuk mengampuni dosa sekali, berarti kan kurang 1, 9. Berarti saya harus berdoa 10 kali, apakah begitu? Nah, ini yang saya mau tanyakan. Karena kita perlu tahu, karena ini jaminan keselamatan, karena dosa ini kan akibatnya mematikan ya. Saya apakah harus 10 kali berdoa supaya 10 dosa saya hilang, atau sekali aja saya berdoa, dosa itu semua hilang, bersih. Putih, catatan merah saya ini hilang. Nah, ini yang saya mau tanyakan oleh itu. Iya, jadi kalau kita lihat berbicara soal dosa dan pengampunan, itu kan nggak disampaikan bahwa oke, kita harus satu-satu melakukan dosa 10, kemudian kita satu-satu kita akui dan Akui kita lagi. minta pengampunan.
Tapi yang kita perlu lakukan adalah mengakui semua, dan Tuhan juga akan mengampuni sekaligus juga. Jadi itu yang kita pahami ya. Tapi kalaupun misalnya ada hal yang lain, ini juga menjadi menarik untuk kita diskusikan. Kadang-kadang kita terpikir masih ada dosa yang nyangkut gitu kira-kira ya. Yang kita belum benar-benar akui. Gimana pendeta? Ya mungkin ada juga kan, di situ juga ada katakan dosa yang kita sengaja maupun yang tidak disengaja. Ya mungkin bisa ada. Itulah sebabnya pada saat kita berdoa kita meminta Tuhan ampunkanlah dosa saya, dosa yang saya perbuat sengaja maupun tidak disengaja. Karena terkadang kan, ya namanya juga kita kan natural alamnya kita ini kan manusia berdosa yang selalu berpikir berdosa, selalu melakukan dosa. Terkadang kita tidak menyangka bahwa apa yang kita lakukan itu dosa. Padahal kita pikir itu hanya bercandaan misalnya. Padahal itu sudah menyakitkan orang misalnya. Kan kita nggak ngerti. Makanya minta kebijaksanaan. Tapi perlu ya kita berdoa untuk dosa yang tidak disengaja. Minta pengampunan. Saya rasa sih perlu. Karena kan dosa itu kan sesuatu yang secara sadar kita lakukan. Betul. Ya kalau kita nggak sadar, kita mau dihukum. Iya. Bagaimana? Menurut saya sepakat dengan Gunte. Karena buat saya, kita itu sudah tahu definisi dosa itu jelas pelanggaran hukum Allah. Semua yang Allah tidak inginkan itu udah pasti jatuhnya masuk kategori dosa kan gitu. Tapi kalau kita secara ini tadi wujud daripada keadilan Allah, ya kan? Kalau kita berbicara tentang sesuatu yang kita tidak sadari, saya rasa kita tidak pernah berbicara bahwa kita harus minta ampun untuk dosa seperti itu ya, karena selama kita tidak menyadarinya, karena kita tidak tahu ya. Tapi Tuhan kan bisa menilai motif kita, apakah kita benar-benar tahu atau tidak tahu ya, apakah kita melakukan itu dengan sengaja. Tadi kembali lagi dengan motif yang Richard bilang ya, kalau kita tidak tahu atau kita tidak bermaksud untuk membuat orang lain tersakiti oleh kata perkataan kita yang tidak kita maksudkan, saya rasa itu tidak merupakan dosa. Tapi mungkin kalau orang tersinggung, ya itu lebih ke apa ya? Miskomunikasi yang harus kita perbaiki mungkin ya. Diklarifikasi ya mungkin. Kalau menurut saya pribadi ya. Jadi sebenarnya berbeda dosa yang kita tidak tahu dan dosa yang kita lakukan tapi dengan tidak sengaja. Misalnya cara berpikir kita. Tiba-tiba kita melihat, ada loh orang mobilnya baru aja itu mobil untuk gua misalnya. Atau ini begini. Padahal sebenarnya kalau misalnya ada orang gitu kan, pikiran gitu, wah hajar juga nih, untung aja nih lagi nggak macet. Nah jadi dosa-dosa yang kita sebenarnya, karena kita kan alamnya kita ini selalu berbuat dosa kan, seringkali tanpa kita itu istilahnya refleks, otomatis itu akan dosa itu. Jadi bukan yang kita tidak tahu, tapi yang secara otomatis, yang refleks, yang tanpa sengaja kita sudah berpikir itu, uncontrol. Tapi ini jadinya sepertinya pendeta mau membuat kategori-kategori dalam dosa nih. Jadi sebenarnya ada nih kategori dosa kelas 1, kelas 2, kelas 3 nih kayak jadi ya mungkin kita tapi benar juga apa Richard bilang tadi. Karena begini ya, 10 hukum 1 sampai 9 itu kan action. 1 sampai 9 action. Oke? Jangan membunuh, jangan berzina, hormati orang tua, itu kan action. Tapi masuk 10 itu udah ada actionnya loh. Mengingini tindakan apa yang kita buat. Coba kalau kita ke penjara, tanya, kenapa penjara? Karena saya ingin mobil anak saya. Kan nggak benar kayak begitu. Dan nggak ada juga orang penjara ini. Tapi itu yang Richard mungkin maksudkan. Kadang-kadang pikiran kita ini biasa kita kontrol. Lalu sudah masuk ke dalam pelanggaran hukum 10. Gitu maksudnya mungkin. Gitu nggak? Ini salah juga pikiran saya. Karena di mahasiswa soal ibadah juga dibilang jangan berzina, tapi barang siapa yang sudah memikirkan, itu juga bayangin udah sama. Jadi udah jelas kalau itu. Tapi kan ada hal-hal yang dimana kadang kita tidak sengaja kan, ya kan tidak sengaja, maksudnya kita tidak tahu. Bukan tidak tahu, beda tidak sengaja, beda tidak tahu bahwa itu adalah dosa ya kan, tidak tahu. Oke, sekarang saya mau mengiris lebih tipis lagi nih soal kategori. Kategori. Sadar nggak sadar, kita tuh suka mengkategorikan dosa. Ini oke-oke aja. Kok tahu ini salah, tapi oke-oke aja. Misalnya,
dia mencuri, tapi karena dia butuh untuk tolong orang lain yang dia nggak punya. Pertanyaan itu bener apa enggak? Jangan-jangan tuh balik lagi ke yang pertama, ada hitung-hitungannya tuh, sedikit salahnya tapi untuk banyak kebaikannya. Kayak poin reward ya. Kalau ini nilai poinnya 1, yang ini poinnya 3. Bisa nggak tuh? Nah, bagaimana, brother? Ya. Brother Batara dulu. Kalau saya pribadi ya, buat saya pribadi, dosa itu nggak ada kategorinya. Dosa tetap dosa, mau kelihatannya seringan apapun, dosa itu tetap dosa dan hukum akibat itu membawa maut. Tetapi ada dosa yang dampak sosialnya lebih tinggi. Yang berarti bukan hanya kesalahan, tapi ada dampak sosialnya lebih tinggi, ada dampak ekonominya lebih tinggi, ada dampak moralnya lebih ini. Dampaknya dosanya itu akibatnya sama, menuju kepada kematian, maut. Tetapi ada beberapa dosa yang dampak sosialnya lebih besar antara satu dosa dengan dosa yang lain. Berarti itu menyebabkan ada kategori dosa dong. Tapi kategori dosa itu berdasarkan dampaknya, tapi akibatnya tidak berdasarkan. Karena gini, ada pernah orang datang kepada Yesus. Murid-muridnya datang kepada Yesus bertanya, Guru, ada orang yang buta sejak lahir. Ini dosa siapa? Dosa dia? Dosa orang tuanya? Dosa siapa? Ini klasifikasi juga ya. Dosa siapa? Ini dosa dia atau dosa orang tuanya? Dari lahir udah buta. Kita nggak bisa bilang itu dosa dia. Siapa kita gitu bilang itu dosa dia? Kita nggak bisa dosa orang tuanya. Tetapi dampaknya, ya kan kita bisa lihat dampak sosialnya. Karena dampak sosialnya, karena masyarakat pada saat itu percaya bahwa penyakit itu adalah dampak dari dosa. Secara dampak langsung, akibat langsung. Tapi sebenarnya itu yang Yesus mau luruskan sebenarnya, ya kan? Nggak semua penyakit itu datang dari dosa, semata-mata akibat dosa, kan? Tapi itu bisa aja dampak dari dosa secara sosial, ya kan? Atau jadi kita harus bedakan mana akibat dosa, mana dampak dosa, entah itu secara sosial. Contoh, kalau kita hukum yang ke-7, pelanggaran hukum yang ke-7 biasanya sanksinya lebih keras di dalam gereja. Iya. Sementara seakan-akan membunuh. Iya, gua membunuh lah. Let's say gini, kita seringkali menyebutkan nama Tuhan dengan sia-sia. Itu levelnya tuh sama di 10 hukum. Tapi kita anggap menyebut nama Tuhan sia-sia itu nggak masalah kok. Tapi bicara soal perzinahan, itu serius banget. Sanksi sosialnya lebih tinggi, ya, dampak sosialnya lebih tinggi. Jadi kenapa bisa begitu? Nah, gimana itu anak muda? Mungkin apa setuju kalau pendeta bilang, ya itu bisa aja manusia yang melakukan itu kan. Tapi kalau menurut Tuhan kan, ya sama semua. Ya. Yang memilah-pilah itu kan kita. Jadi maksudnya semua dosa itu pasti berujung maut gitu ya? Iya. Pasti. Tapi ini ada skenario nih dalam pikiran saya. Jadi misalnya kita lagi di jalan, kita melihat ada ibu-ibu tua gitu lagi dirampok. Yang bisa berkemungkinan ibu tua ini mati gitu. Apakah kita membiarkan dia mati itu kan dosa kita dong? Atau kita melawan perampok tersebut, tapi perampok tersebut juga bisa mati. Jadi dua-duanya ini bisa berujung pada dosa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ada juga ayat yang bilang, sebab kalau kamu tahu cara yang berbuat baik, tetapi kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Ya itu. Tapi kalau kita berbuat baik, akibatnya orangnya mati. Antara nenek-nenek tersebut mati atau perampok tersebut yang kita bikin mati gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu? Atau kita yang mati. Iya, kita yang mati juga. Tiga-tiga rugi. Mungkin prinsipnya adalah kita harus selalu berpikir hal mana yang baik. Apapun risiko dan harganya, kita tetap harus menempatkan posisi kita di pihak yang baik dan benar itu. Saya pikir itu ya, setuju nggak? Iya. Tapi baik dan benar, kalau tidak posisi tepat bagaimana? Contohnya. Iya, kita mau menolong tapi orang tersebut Jadi mati. kalau kita, Pak. Ya, makanya itu cost-nya ada kan? Iya. Tapi kan kita harus stand firm sama kebenaran. Jadi jangan kita di posisi abu-abu. Apa yang benar pada saat dalam skenario ini? Kira-kira tindakan apa yang tetap tidak benar? Kita tolong nenek tua itu? Ya normalnya kan Iya. dalam posisi yang jelas terlihat Iya. bahwa nenek itu kan korban, Iya. harus ditolong. Nah, kalaupun akibat kita berbuat baik
berbuat benar, kemudian resikonya kita harus tanggung, ya itulah kosnya. Atau kayak gini deh, biar lebih jelas, lebih sulit ya. Kalau kita di pesawat, kita pergi keluarga, ada anak kita, ada pasangan kita, ada orang tua kita. Pesawat ini udah mau jatuh, yang bisa diselamatkan hanya satu. Yang banyak kita mau selamatkan. Contohnya kayak gitu. Kalau itu yang paling dekat dengan kita lah. Ya, nggak mungkin jauh-jauh kita selamatin ya, nggak selamat juga. Iya, hanya ada tiga itu. Iya kan? Contohnya seperti itu. Kan secara tidak langsung kita harus membunuh yang Tapi dua makanya- lagi. Kan? Nah, berarti di naik pesawat itu kan selalu ada instruksi keselamatan. Iya. Waktu pramugari atau pramugaranya sampaikan, apa yang dibilang? Waktu Anak keadaan dulu. emergensi, Diri dulu. diri dulu. Jadi bisa aja nggak ada waktu lagi, anaknya mati juga, tapi diri dulu. Berarti kan ada prioritas, mana yang paling penting. Nah, ini Tetapi kalaupun sanggup, orang lain bisa lagi kita selamatkan karena diri kita sudah didahulukan untuk selamat. Iya kan? Oke, jadi kita harusnya bisa melihat ya bahwa Tuhan itu tidak mengkategorikan dosa. Iya. Dosa is dosa, nggak Iya. ada lagi negosiasi. Nggak ada dosa hitam, nggak ada dosa putih, apalagi dosa abu-abu. Semua dosa adalah black gitu ya. Ya. Nggak ada yang sama-sama. Dan kita harus firm sama hal itu. Yang kedua ini mungkin yang kita diskusikan di bagian akhir. Karena waktu kita akan terbatas. Kadang-kadang orang berpikir bahwa tidak menyampaikan secara utuh itu adalah berbohong. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Loh, tapi kan nggak ditanya, ngapain saya kasih tahu? Tergantung. Salah, tergantung. Tergantung. Tahan dulu ya, tahan dulu ya. Oh, tahan dulu, tergantung gimana? Tergantung. Skenario. Tergantung skenario. Jelasin dong, kan ini. Maksudnya gini. Kadang apa ya? Contoh perempuan Samaria di Sumur Yakub. Yesus pernah bilang ke dia, bawa suamimu kemari. Dia bilang, oh saya nggak punya suami. Terus Yesus bilang, betul katamu. Kamu nggak punya suami. Sebab kamu sudah pernah punya 5 suami, dan sekarang orang yang tinggal sama kamu bukan suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata benar. Dalam hal ini, Yesus aja begitu. Dalam hal ini, engkau berkata benar. Tapi kan Yesus, iya, itu benar. Kan nggak ditanya berapa suamimu. Iya kan dia tanya bawa suamimu kan, tapi kan orang yang tinggal sama dia kan bukan suaminya, yang 5 lagi kan mantan suami, bukan suami. Iya, Jadi, betul. betul. Benar. Jadi dia dalam hal ini dia berkata benar. Jadi kalau misalkan Yesus, aku lagi nggak ada suami, tapi sebelumnya aku menikah dengan 5 suami dan bla 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 bla, kayak begitu kan? Iya. Nah itu salah apa enggak? Itu Yesus dalam hal itu berkata benar. Iya. Dalam hal ini. Karena katanya, saya dengar katanya, ini belum dikonfirmasi juga, katanya tentara Amerika itu kalau berperang, terus ketangkap, dia hanya sampai, dia akan tutup mulut sekuat-kuatnya. Kalaupun dia harus bicara, dia hanya menjawab apa yang ditanya. Atau begini, kalau nanya dia, apakah dia bisa jawab? Mungkin. Nah, bisa, ya atau tidak. Pastor jawaban sudah Kembali benar. lagi ke motif, Pak Pendeta. Motif. Kan Pak Pendeta tadi bilang semuanya itu ada resiko. Kalau pada saat tentara Amerika itu ditanya, hanya menjawab apa yang ditanya. Iya. Terus kalau misalnya dia keceplosan menjawab apa yang tadi ditanya, itu kan bisa satu Amerika itu misalnya bisa musnah. Contoh, bisa celaka misalnya. Kalau dalam hal itu ya, Atau pasukan yang lain bisa. kalau ada pasukan yang lain bisa celaka. Kalau dalam hal itu ya, dalam hal itu. Nah, jadi kembali, kalau dalam hal yang biasa, sepertinya mengenai kejujuran kita, kehidupan kita, kerohanian kita, apakah hanya cuma pas ditanya kita jawab? Kita tidak berterus terang apa artinya mengenai firman, mengenai Injil, mengenai dosa, mengenai perlakuan baik. Nah, itu kan tergantung motif juga. Apakah kita hanya menjawab apa yang ditanyakan karena untuk menutup keburukan kita, atau bagaimana? Nah, tergantung motif lagi. Ketika istri tanya di bawah bengkel, gimana katanya? Enak. Padahal kita punya enak enak banget. Ya kan? Gak salah kita udah enak. Tapi kita punya enak sama enak banget.
Nah, itu bagaimana? Jadi apa motifnya kan? Untuk membahagiakan istri kan? Enak atau enak ya? Daripada ntar nggak dimasak lagi. Berarti kalau kita mau simpulkan sebenarnya adalah bukan panjang lebarnya yang penjelasan, Amin. tetapi kebenaran dalam jawaban kita itu yang paling penting. Amin. Iya kan? Kita ngomong panjang lebar tapi itu nggak benar juga salah juga. Salah juga. Tapi kita ngomong sebatas pertanyaan, tetapi itu kebenaran, itu jauh lebih tepat daripada banyak bicara tapi salah Amin. semua. Kan? Amin. Ya, jadi bicara soal dosa ini memang menarik. Ya. Sekali lagi saya ulangi lagi nih dari saya katakan di awal. Dosa itu lebih banyak enaknya sebenarnya ketika melakukan. Tapi setelah dosa terjadi, maka semua yang menyakitkan, yang tidak enak itu akan kita rasakan. Dengan kata lain, jauh lebih enak tidak melakukan dosa. Boleh saya tambah satu? Boleh dong, gue juga boleh. Boleh, masih ada waktu ya. Baiklah. Saya pernah duduk di kelas ini dengan teman-teman saya. Kebetulan teman-teman saya waktu ada teman satu orang yang mengikuti ada satu seminar. Tiba-tiba ada yang mengikuti seminar mengatakan, Pak, kepada yang membawa seminar, Anda salah kalau mengatakan bahwa kita kecanduan narkoba karena kita berulang-ulang. Tidak. Saya adalah orang yang sudah korban narkoba dan saya sudah lepas. Narkoba cukup sekali mencoba itu akan menjerat. Itu katanya. Jadi waktu saya mencoba narkoba itu sekali, semua kesenangan dunia itu kayaknya ada di situ. Ada. Jadi makanya kita seperti lega katanya. Memang benar-benar lupa katanya. Tetapi pada saat kita mencoba 2 kali, kenikmatan yang pertama itu udah nggak ada. Jadi sebenarnya katanya waktu dia mencoba 2 kali, 3 kali, 4 kali, sebenarnya itu untuk mengembalikan kenikmatan yang pertama kali yang mereka rasakan. Nah itu jerat dosa. Nah, jadi betul kata Pak Pendeta Gutek, lebih bagus jangan mencoba. Karena setan itu pintar, dia hanya menjerat kita sekali kita masuk, dan untuk mengulanginya, yang kita mau itu waktu dosa yang pertama yang nikmat yang kita lakukan. Dan itu tidak akan pernah kita dapat lagi. Ya, dan sebenarnya itu bisa dibuktikan juga ya. Iya. Karena waktu kita mendapatkan suatu kesenangan, suatu hal yang enak, hal yang buat kita nyaman, itu kan ada hormon yang langsung Betul. di otak kita kan. Hormon itu kemudian akan menjadi candu. Iya. Karena rasanya enak. Betul. Jadi ya memang lebih baik jangan lakukan. Jangan Lebih baik jangan menjadi kecanduan. Kecanduan. Jadi dosa ini seperti narkoba ya Pak ya? Betul. Bikin candu ya? Ya. Tapi kalau orang sudah terlanjur terjerumus ke dalam dosa ini, apakah ada harapan? Karena kalau kita bicara dosa, nggak ada solusi. Ya udah gitu, kayak nggak enak gitu kan. Iya. Apakah ada harapan buat kita yang sudah terjerat dengan dosa ini? Jadi ketika berbicara soal dosa, kita sedang berbicara soal kematian. Tetapi ketika kita berbicara soal harapan, maka di situ ada keselamatan. Dan harapan itu selalu ada. Selalu ada. Bahkan sejak awal dosa terjadi di dunia ini, Tuhan sudah memberikan harapan itu Amin. melalui janji kematian dari seorang juru selamat. Di Taman Eden tuh, Taman itu jaraknya jauh ya, Iya. Ribuan tahun jaraknya. Tapi sebelum peristiwa Yesus datang, kemudian dia mati dan seterusnya naik ke sorga, janji itu sudah ditempatkan, ditaruh di Taman Eden. Harapan itu ada. Artinya dosa bukan the end of everything. Ya. Tapi ada syaratnya juga. Bukan berarti Yesus mati semua pasti selamat. Iya. Mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka, maka mereka lah yang akan menerima Keselamatan itu. yang Yesus telah berikan oleh kematian. Amin. Oke, terima kasih rekan orang muda. Saya senang sekali sore ini bisa bersama-sama dengan narasumber kita. Ada orang muda, ada pendeta, ada senior kita juga di sini. Semua orang muda kita. Oke, kembalikan ke peribadatan. Amin. Terima kasih. Terima kasih saudara Bro yang sudah melakukan sisi lain di episode hari ini. Kita sudah belajar banyak di mana dosa itu seberapapun besarnya
tetap selalu ada harapan. Amin. Ada kita pengen mengatakan di mana ada dosa yang banyak, kasih karunia jauh lebih banyak daripada Amin. itu. Jadi ketika kita sudah terjerat dalam dosa, jangan takut untuk datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus, minta pengampunan, dan dosa itu akan dihapuskan putih seperti salju. Amin. Ini yang jadi harapan kita. Nah, buat teman-teman yang ingin memberikan topik atau sugesti untuk mengenai episode berikutnya daripada sisi lain ini, teman-teman bisa kirim di nomor WhatsApp di bawah ini. Dan jika teman-teman juga rindu ingin belajar Alkitab lebih dalam, teman-teman bisa menghubungi di nomor yang sama, dan atau mungkin bisa mengkontak dengan komen di bawah ini, dan kita akan belajar bersama-sama nanti, baik secara pribadi atau secara daring. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.